Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah sholatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Ikhwan fillah yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan kasih sayangnya yang dilimpahkan kepada kita. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa umat manusia dari kejahiliahan menuju pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, judul ceramah yang saya bawakan pada kesempatan kali ini adalah istiqomah. Pada ayat Al-Ahqaf surat Al-Ahqaf ayat 13-14 yang berbunyi, Innallazina qalu Rabbunallahu summastaqamu falaq khawfun alaihim walahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya atau beristiqomah, maka tidak akan ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Sebagai bentuk penghambaan manusia pada Rabb-Nya, ibadah memerlukan istiqomah. Keteguhan hati dalam mengikuti petunjuk yang dengan jelas telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis tanpa menambah atau mengurangi sedikit pun. Istiqomah sebagai konsep yang syamil atau menyeluruh dan kamil atau sempurna secara sederhana dapat bermakna keberlangsungan yang terus-menerus dalam kebenaran dan kebaikan, baik sebagai ucapan, perbuatan, keyakinan, sikap, dan nilai. Guna menjelaskan hakikat istiqomah, Ibnu Rajab Al-Hambali mengajukan definisi berjalan di atas jalan kebenaran yang lurus tanpa menyimpang sedikit pun dan menjalankan syariat Islam sesuai dengan manhaj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan perintah dan meninggalkan larangannya. Imam Muslim meriwayatkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amal yang paling disukai Allah Subhanahu Wa Taala adalah amal yang dikerjakan terus-menerus walaupun jumlahnya sedikit. Karena itu, istiqomah bukan sekadar kebajikan tambahan atau pelengkap, melainkan sebuah keharusan dalam kehidupan manusia sebagai individu maupun masyarakat. Istiqomah adalah jalan menuju keberhasilan di dunia dan keselamatan di akhirat. Seseorang yang memiliki sikap istiqomah akan selalu merasa dekat dengan kebaikan, rezekinya dilapangkan dan akan jauh dari pengaruh buruk hawa nafsu dan syahwat. Dengan hati istiqomah, malaikat akan turun memberikan keteguhan dan ketenangan dari rasa takut terhadap azab kubur. Selain itu, hati yang akan mempermudah untuk dihapus dosa-dosanya. Papar Imam Al-Qurtubi, salah seorang ulama tafsir. Jelasnya, istiqomah adalah sebuah keniscayaan bagi seorang muslim, sebagaimana dijelaskan sendiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang sahabatnya Sufyan bin Abdullah bertanya, "Wahai Rasulullah, mohon dijelaskan padaku tentang Islam yang sesungguhnya, sehingga aku tidak akan bertanya lagi setelah ini kepada seseorang selain kepadamu." Beliau menjawab, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah kemudian beristiqomah." Hadis riwayat Muslim.
Singkat dan padat, demikianlah kiranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari pertanyaan sahabat tersebut. Namun di balik kesingkatan jawaban tersebut, justru kita dapat menangkap suatu isyarat bahwa untuk menjadi muslim sejati cukup dengan memenuhi 2 syarat, yaitu beriman kepada Allah dan bersikap istiqomah dalam keimanannya tersebut. Bersikap istiqomah dalam keimanan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Umumnya, orang memahami keimanan kepada Allah cukup dengan mempercayai dan mengakui eksistensi Allah dengan segenap kerububiahannya. Padahal iman bukan sekedar angan-angan, imajinasi atau khayalan. Ia adalah keyakinan yang harus tertanam kokoh dalam jiwa dan diwujudkan dalam perbuatan nyata. Allah sangat menghargai dan memuji orang-orang yang mampu mempertahankan sikap istiqomah. Merekalah yang berani menegakkan kebenaran dan tidak takut dengan konsekuensi keimanan. Bahkan tidak akan menyesal bila resiko betul-betul menimpa dirinya sebagai kaum mukmin. Surat Fussilat ayat 30 berbunyi, Innallazina qalu rabbuna Allahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhufu wa la tahzaru wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap dalam pendiriannya, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan sedih, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah diizinkan Allah kepadamu. Karena itu, setiap kita harus berjuang untuk menumbuhkan istiqomah dalam jiwa masing-masing. Ada 4 hal yang harus ditempuh agar dapat menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah. Pertama, kesadaran dan pemahaman yang benar, al-wa'yu wa al-fahmu as-sahih. Untuk mencapai derajat istiqomah yang optimal dan berdaya, pemahaman ajaran Islam secara sempurna mutlak diperlukan. Muslim yang memahami ajaran agamanya dengan baik tidak akan bimbang menjalani kehidupan dunia. Ia akan tetap tegar, istiqomah menghadapi badai godaan yang sedahsyat apapun. Kedua, mendekatkan diri kepada Allah dan merasakan pengawasannya, at-taqarrub wa al-muraqabah. 2 hal ini sangat penting ketika seorang muslim telah merasakan dengan Allah kemanapun ia pergi, dimanapun ia berada, dan bagaimanapun situasi dan kondisinya. Dengan keyakinan penuh, ia akan selalu merasa diawali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, ia tidak lagi berani menyimpang dari jalannya. Ketiga, berteman dengan orang-orang soleh. Mulazamat as-salihin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan seseorang itu mengikuti agama kawannya. Karena itu, perhatikanlah kepada siapa orang itu berkawan. Hadis riwayat Tirmizi. Keempat, introspeksi dan sungguh-sungguh. Al-muhasabah wa al-mujahadah. Setiap pribadi muslim harus mengetahui bahwa musuh utama dirinya adalah hawa nafsunya sendiri, yang memang memiliki tabiat selalu condong pada kejahatan dan perbuatan dosa. Sebab itulah setiap manusia seorang muslim seyogyanya selalu mengadakan introspeksi diri, muhasabah an-nafs, terhadap apa-apa yang telah dikerjakan agar ia dapat mengontrol hawa nafsu setiap saat.
Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.